Sahabat Suara Dapian, kami yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup. Ini berhubung warga daerah desak Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencabut putusan Mahkamah Agung nomor 277 KKU 2000 yang diputuskan tanggal 12 Agustus untuk mencabut kelayakan lingkungan hidup PT Dairi Mineral. Ini sudah perjuangan lama. Kami juga memantau bagaimana perjuangan warga agar perusahaan ini tidak berdiri. Kita tahu perusahaan ini dimodali atau pemilik sahamnya dari negara Cina dan perusahaan baterai. Sebenarnya kalau kita lihat mengapa ditolak, karena efek dominonya pasti ada. Cuman karena ini merusak lingkungan, pertambangan ini harus ditutup. Masyarakat sudah gerah, karena itu kami sebagai forum jurnalis Batak hadir untuk memberitakan bahwa seruan ini harus didengar pemerintah. Kami juga wawancara dengan pengacara Solidaritas Pejuang Tambang untuk Dairi agar izinnya dicabut. Tadi dari Kementerian Lingkungan Hidup kami wawancara dengan Yudianto Simanjuntak SH. Horas Le. Horas. Le, tadi kita juga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan jumpa dengan Biro Hukum ya. Apa yang dibicarakan? Biro Hukum sama Humas, Ya. Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Nah, kita menyampaikan bahwa warga Dairi telah menggugat Menteri Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, terkait dengan kelayakan lingkungan hidup PT Dairi Prima Mineral. Nah, di PT UN Jakarta warga Dairi dimenangkan supaya dibatalkan itu kelayakan lingkungan hidup PT DPM dan harus itu dicabut. Tapi Kementerian Lingkungan Hidup dan perusahaan PT Dairi Prima Mineral PT DPM mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan warga Dairi kalah di sana. Tapi di tingkat kasasi Mahkamah Agung warga Dairi menang, yang artinya Mahkamah Agung menyatakan batal kelayakan lingkungan hidup PT Dairi Prima Mineral dan mewajibkan atau memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup supaya itu dicabut kelayakan lingkungan hidup PT DPM. Karena berdasarkan Undang-Undang PT UN, kalau sudah pengadilan menyatakan itu batal dan harus dicabut, terus kemudian pejabat yang bersangkutan itu harus mencabut keputusan yang telah dikeluarkan itu, yang dinyatakan pengadilan itu telah batal. Jadi itu adalah mandat dari putusan pengadilan, dan mencabut itu adalah mandat dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Ini agak janggal. EPMA sudah membuat keputusan untuk diteruskan agar Kementerian Lingkungan Hidup yang notabene pemerintah eksekutif dalam hal ini, kita tahu bahwa pemerintah lah yang harusnya menjadi patron atau teladan hukum. Tetapi nir komunikasi kita soal ketaatan pemerintah, apalagi dia Kementerian Lingkungan Hidup yang harusnya melawan perusak lingkungan. Ya, artinya karena sampai saat ini tidak dilaksanakan putusan pengadilan itu kan putusan Mahkamah Agung kan 12 Agustus 2024. Yaitu artinya Menteri Lingkungan Hidup tidak mentaati putusan pengadilan, tidak menghormati. Ini jelas pembangkangan terhadap hukum, pembangkangan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, padahal itu merupakan satu kewajibannya sebagai pejabat publik. Nah, justru itulah tadi kedatangan kita ke sana, dan kita meminta kepada mereka hari ini harus ada kepastian soal pencabutan kelayakan lingkungan PT DPM itu. Tapi karena Pak Menterinya tidak di sana, tadi Biro Hukum dan Humas tadi menyatakan akan mengeluarkan itu dalam waktu 7
7 hari. Berarti sejak hari ini sampai tanggal 29 Mei itu PT DPM itu kelayakan lingkungan hidup PT DPM itu akan dicabut. Nah, tentu hal ini tidak bisa lengah, tetap harus kita kawal supaya benar-benar dilaksanakan putusan Mahkamah Agung, kelayakan lingkungan hidup PT DPM dicabut. Kami dengar tadi ketika diterima oleh Biro Hukum di Kementerian Lingkungan Hidup, Menteri tidak bisa ditemui karena berhubung dia menemui Opung Luhut Panjaitan. Ada apa Gerang? Anda ada hubungannya dengan perkara ini? Enggak. Jadi sebetulnya pihak Menteri, Bapak Menteri tadi tidak bisa menemui karena ada agenda. Jadi rencananya memang kita sampaikan, bagian humas tadi menyatakan akan disampaikan. Humas bukan hukum. Bagian humas yang menyatakan bahwa Ya. Biro Hukum juga ada di sana. Oke. Akan diupayakan untuk bertemu pada hari ini siang. Tapi informasi lebih lanjut ada panggilan dari Luhut Panjaitan, Kepala Dewan Ekonomi Pemerintahan Prabowo, memanggil beliau tidak bisa bersama-sama dengan warga daerah karena ada panggilan dari Luhut Panjaitan. Lalu sudah menemui dari Biro Hukum dan Humas. Apa saja yang dicatat dan apa yang diajukan komitmen yang harus dilaksanakan? Nah, tadi kita menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Agung harus dilaksanakan, dan karena ini demi ada kepastian harus ada pernyataan atau kepastian dari Biro Hukum atau pihak KLH bahwa hari ini sudah ada pernyataan bahwa kelayakan lingkungan hidup PT DPM itu dicabut. Tapi karena pihak menterinya tidak di sana secara langsung, kan diwakili oleh Biro Hukum dan Humas ini, dua bidang ini, Biro Hukum dan Humas ini menyatakan akan mengeluarkan surat keputusan untuk mencabut kelayakan lingkungan PT DPM. Itu tadi yang disampaikan mereka dalam waktu 7 hari. Ada harapan atau optimis bahwa 7 hari itu akan ditandatangani? Kita berharap ada kepastian supaya SK pencabutan kelayakan lingkungan hidup PT DPM itu segera diterbitkan oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Kita sudah dari Kementerian Lingkungan Hidup tadi. Sekarang kita di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Untuk apa kita datang ke sini? Nah, Pengadilan Tata Usaha Negara ini kan yang mengadili dan menyidangkan perkara ini. Itu sudah dimenangkan di sini. Ya. Nah, kita berharap Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini tidak hanya mengadili, tapi juga berperan untuk mengawasi pelaksanaan dari putusan pengadilan ini, memerintahkan pihak KLH agar patuh dan taat kepada putusan pengadilan, segera dieksekusi, dilaksanakan putusan dari Mahkamah Agung itu, karena sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak hanya mengadili, menyidangkan, memutus, tapi benar-benar mengawasi pelaksanaan dari putusan dari pengadilan tersebut. Lai Judianto sebagai pengacara dan teman-teman yang mengawal perkara ini, LSM yang peduli, sudah berjuang dan masyarakat daerah sudah berjuang. Apakah Lai sebagai pengacara sudah pernah lihat lokasi dan serusak apa sebenarnya Kalau diakibatkan tambang itu? Saya kuasa hukumnya warga daerah. Nah, sebetulnya gini, sebelum ada pun kelayakan lingkungan hidup ini, aktivitas dari perusahaan ini kan sudah cukup banyak. 2012 ada itu kebocoran limbah. 2018 ada terjadi banjir bandang yang sangat merugikan masyarakat itu. Sawahnya juga rusak dan lahannya, persawahannya, dan macam-macam kerusakan yang terjadi. Jalannya banyak yang rusak.
dan mengakibatkan itu ada yang korban, kan begitu kan. Dan justru itulah sebelum KLHK ini, sebelum kelayakan lingkungan hidup ini sudah keluar, artinya begini, sebelum terbitnya kelayakan lingkungan hidup PT DPM, aktivitasnya kan sudah ada dan banyak merugikan masyarakat. Apalagi nanti kalau sudah dilakukan pertambangan. Karena begini, hakim menyatakan ini tidak layak ditambang dairi karena dairi itu rawan bencana. Itu satu. Lalu kemudian Kecamatan Silimanggapungga, daerahnya pertambangannya PT DPM itu merupakan lahan fungsional yang tidak bisa dialihfungsikan berdasarkan perda di Kabupaten Dairi. Jadi memang sangat tidak bisa dairi itu ditambang karena merupakan rawan bencana. Dari penjelasan Lae terkesan bahwa perkara ini ujungnya sebenarnya di Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengawal kasus ini karena sudah ada SK atau keputusan dari Mahkamah Agung. Apa pesan moral dari perjumpaan hari ini dengan Biro Hukum? Nah, pesannya supaya mereka tidak hanya menyatakan akan mengeluarkan surat keputusan untuk mencabut kelayakan lingkungan hidup PT DPM, tapi benar-benar nanti SK itu ada, artinya benar-benar dilaksanakan putusan dari Mahkamah Agung, karena itu sudah berkekuatan hukum tetap tanggal 12 Agustus 2024, karena ada kewajiban dari pejabat tata usaha negara kalau putusannya sudah dinyatakan batal, kewajiban untuk mencabut surat keputusan yang dinyatakan batal tersebut. Oke, terima kasih Lae Judianto atas wawancara ini. Mudah-mudahan banyak yang tercerahkan, pemerintah mendengar bahwa apa yang diperjuangkan itu segera komitmen 7 hari itu ditandatangani di Kementerian Lingkungan Hidup. Terima kasih Lae. Ya.